wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baiklah, di sini kakak akan mempresentasikan hasil makalah kakak yang berjudul menumbuhkan kepedulian dalam keluarga. Pembahasan pertama yang akan kakak bahas yaitu pengertian keluarga. Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh perkawinan, adopsi, dan kelahiran yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari individu-individu yang ada di dalamnya, terlihat dari pola interaksi yang saling tergantungan untuk mencapai tujuan bersama. Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, ataupun adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, mempunyai peran masing-masing menciptakan dan mempertahankan suatu budaya. Peran ibu sangat penting untuk membentuk karakter dalam keluarga, karena ibu mempunyai hubungan erat dengan anak, karena ibu itu madrasah pertama bagi anak untuk mendidik anaknya sewaktu kecil. Jadi definisi keluarga juga dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama oleh Reisner. Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan. Contohnya bapak ibu, kakak adik, dan kakek nenek. Yang kedua dikemukakan oleh Logens. Keluarga adalah sebuah sistem sosial dan sebuah kumpulan beberapa komponen yang saling berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga yaitu Gillis. Keluarga adalah sebagaimana sebuah kesatuan yang kompleks dengan atribut yang dimiliki tetapi terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing mempunyai arti sebagaimana unit individu. Yang keempat yaitu Duval. Keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial tiap anggota. Yang kelima yaitu Bailon dan Maclaya. Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan, ataupun adopsi. Pembahasan yang kedua yaitu kepedulian keluarga. Kepedulian berasal dari kata peduli yang artinya memperhatikan, menghiraukan. Jika kepedulian artinya tinggi rendahnya sikap akan memperhatikan, menghiraukan akan sesuatu, kepedulian keluarga adalah dalam hal mengasuh, mengawasi, memperhatikan, membimbing, mengarahkan segala sikap, perilaku, dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kepribadian seseorang sangat tergantung pada tingkat tinggi rendahnya tanggung jawab keluarga dalam mengasuh, memperhatikan, membimbing, dan mengarahkan anaknya. Sebab banyak orang tua di zaman sekarang ini beranggapan bahwasanya perhatian orang itu kepada anaknya hanya cukup dengan kebutuhan jasmani, contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan uang jajan yang cukup tanpa memperdulikan kebutuhan rohani yang berupa perhatian, kasih sayang, perlindungan, bergaul akrab dengan keluarga, dan memberikan didikan agama pada anak dengan alasan orang tua banyak kesibukan. Nah, dikarenakan itu banyak anak-anak zaman sekarang kurang terarah karena kurang didikan dari orang tuanya. Karena apa? Akibat orang tuanya banyak kesibukan dalam melakukan pekerjaannya. Jadi pendidikan anak itu sangat penting. Pada dasarnya adalah tanggung jawab orang tua. Hanya karena keterbatasan kemampuan orang tua, maka perlu adanya bantuan dari orang yang mampu dan mampu membantu orang tua dalam pendidikan anak-anaknya. Misalnya, dalam rumah itu orang tuanya sibuk bekerja, dan bisa saja orang tuanya itu
menyewa pembantu, misalnya untuk mengarahkan anaknya mengajari ilmu agama ataupun dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu fungsi keluarga. Fungsi keluarga yang pertama yaitu fungsi afektif. Fungsi afektif itu berhubungan erat dengan fungsi internal keluarga yang merupakan basis kekuatan keluarga. Fungsi afektif berguna untuk pemenuhan kebutuhan psikososial. Keberhasilan melakukan fungsi afektif tampak pada kebahagiaan dan kegembiraan pada seluruh anggota keluarga. Keluarga yang berhasil melakukan fungsi afektif, seluruh anggota keluarga dapat mengembangkan konsep diri positif. Menurut Murwani, komponen yang perlu dipenuhi oleh keluarga dalam melaksanakan fungsi afektif adalah: yang pertama, saling mengasuh, cinta kasih, kehangatan, saling menerima, saling mendukung antar anggota keluarganya, mendapatkan kasih sayang dan dukungan dari anggota yang lain. Maka kemampuannya untuk memberikan kasih sayang akan meningkat, yang pada akhirnya tercipta hubungan yang hangat, saling mendukung. Hubungan di dalam keluarga merupakan modal dasar dalam memberikan hubungan dengan orang lain di luar keluarga atau masyarakat. Yang kedua yaitu saling menghargai. Bila anggota keluarga saling menghargai dan mengakui keberadaannya dan hak setiap anggota keluarga serta selalu memperhatikan iklim yang positif, maka fungsi afektif akan tercapai. Yang ketiga yaitu ikatan dan identifikasi. Ikatan keluarga dimulai sejak pasangan sepakat memulai hidup baru. Ikatan antar anggota keluarga dikembangkan melalui proses identifikasi dan penyesuaian pada berbagai aspek kehidupan anggota keluarga. Fungsi afektif ini merupakan sumber energi yang membutuhkan kebahagiaan keluarga, keretakan keluarga, kenakalan anak ataupun masalah keluarga timbul karena fungsi afektif di dalam keluarga tidak dapat terpenuhi. Jadi kalau misalnya fungsi afektif ini tidak terpenuhi dalam keluarga itu, maka bisa timbulnya kenakalan anak, keretakan dalam keluarga itu sendiri. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Sosialisasi adalah perkembangan dan perubahan yang dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial. Sosialisasi dimulai sejak manusia lahir. Keluarga merupakan tempat individu untuk belajar bersosialisasi. Keberhasilan perembangan individu dan keluarga dicapai melalui interaksi atau hubungan antar anggota keluarga yang diwujudkan dalam sosialisasi. Anggota keluarga belajar disiplin, belajar norma-norma, budaya, dan perilaku melalui hubungan dan interaksi keluarga. Yang ketiga, fungsi reproduksi. Keluarga berfungsi untuk meneruskan keturunan dan menambahkan sumber daya manusia. Maka, dengan ikatan suatu perkawinan yang sah, selain itu memenuhi kebutuhan biologis pada pasangan, tujuan untuk membentuk keluarga adalah untuk meneruskan keturunan. Yang keempat, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi merupakan suatu fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga, seperti memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Banyak pasangan sekarang kita lihat dengan penghasilan tidak seimbang antara suami dan istri. Hal ini menjadikan permasalahan yang berujung pada perceraian. Yang kelima, fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan. Keluarga juga berperan atau berfungsi untuk melaksanakan praktek asuhan kesehatan, yaitu untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan atau merawat anggota keluarga yang sakit. Kemampuan keluarga dalam memberikan asuhan kesehatan itu mempengaruhi status kesehatan keluarga. Kesenangan keluarga melaksanakan pemeliharaan kesehatan dan dapat
Dan dapat dari tugas kesehatan keluarga yang dilaksanakan keluarga dapat melaksanakan tugas kesehatan, berarti sanggup menyelesaikan masalah kesehatan. Bentuk kepedulian keluarga adalah yang pertama, kepedulian keluarga yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Keluarga yang harus memperhatikan dan memperdulikan aktivitas keagamaan remaja dalam kehidupan sehari-hari, baik dari aktivitas keagamaan yang berupa ibadah, ibadah makhluk dan berumah makhluk, pembinaan, ketaatan beribadah pada seseorang juga dimulai dari dalam keluarga. Yang kedua, kepedulian keluarga yang berkaitan dengan pendidikan. Keluarga juga bertanggung jawab agar anaknya memiliki pendidikan yang baik dan sesuai yang diharapkan. Pendidikan itu memiliki peranan yang tinggi dan kehidupan manusia untuk membentuk watak, karakter, dan kepribadian dalam diri manusia. Terutama remaja yang sedang mengalami perubahan, pendidikan itu memiliki peranan yang tinggi dalam kehidupan manusia untuk membentuk watak, karakter, dan kepribadian dalam diri manusia. Yang ketiga, kepedulian keluarga yang berkaitan dengan perilaku sosial dan kesopanan. Manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada seorang pun yang mampu hidup tanpa bantuan orang lain, tanpa tergantung pada masyarakat di sekitarnya. Manusia hidup mulai dari dalam kandungan, kemudian melalui tahapan kanak-kanak, remaja, dewasa, dan tua, selain membutuhkan atau bergantung pada lingkungan sosialnya. Bayi bahkan sejak dari janin dalam kandungannya membutuhkan pemeliharaan orang tua dan lebih tepatnya ibunya. Yang keempat, komunikasi yang efektif antara orang tua. Biasanya kebanyakan orang tua memiliki rasa khawatir dengan perkembangan anak remaja, terutama bila melihat perkembangan zaman saat ini. Jagalah komunikasi dengan anak remaja agar selalu harmonis sehingga ia terarah dengan baik. Karena banyak saat ini remaja banyak mengikuti pergaulan bebas, kurang didikan dari orang tuanya, ataupun karena pergaulannya yang sangat bebas terhadap teman-temannya. Yang kelima yaitu membangun komunikasi yang baik dengan anak. Anak-anak membutuhkan figur dalam masa pertumbuhan mereka, maka dari itu orang tua haruslah bertindak secara cermin bagi anaknya. Dan komunikasi yang baik akan menjadi perantara serta menjembatani kepentingan dan kemauan di antara keduanya. Komunikasi adalah cara untuk membangun ikatan yang kuat dengan orang-orang yang ada di sekitar. Berikut ini adalah beberapa tips untuk berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak kita. Yang pertama, kasih sayang dan perhatian, meluangkan waktu untuk anak. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik, melibatkan diri dengan anak-anak, dorong mereka untuk bicara. Mungkin cukup sekian yang bisa kakak sampaikan, lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.